semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Siahaan dengan NIM 23050702086. Saya dari BK5F, Program Studi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Nah, pada video ini saya akan memaparkan tugas tes 3 oleh mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Ibu Eva Marlina Simatupang, SEMSI. Adapun topik yang akan saya bahas adalah penerapan manajemen risiko keamanan di Plaza Medan Fair, khususnya bagian mall mengelola potensi ancaman keamanan demi menjaga kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Baik, untuk pusat perbelanjaan yang saya pilih yaitu Plaza Medan Fair. Di sini saya akan menjelaskan penerapan manajemen risiko, tapi saya khususkan risiko keamanan. Saya Agatha Siahaan dengan NIM 23050702086 dari BK5F. Plaza Medan Fair adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan tersibuk di Kota Medan. Tingginya jumlah pengunjung setiap hari menimbulkan berbagai potensi risiko, seperti risiko operasional, kebakaran, keselamatan pengunjung, dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko untuk memastikan kegiatan operasional berjalan aman, lancar, dan stabil. Langkah-langkah manajemen risiko yang diterapkan di pusat perbelanjaan ada 5. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengenali semua potensi ancaman. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu mengukur dampak dan kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga, mitigasi risiko, yaitu menentukan langkah pengendalian. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pengecekan rutin. Yang terakhir, pelaporan dan tidak lanjut, yaitu memastikan tindakan yang dilakukan. Risiko yang lainnya yaitu risiko operasional, seperti kerusakan listrik, eskalator macet, server yang kasir yang error. Lalu ada risiko kebakaran seperti korsleting, dapur tenan, terus kompor tenan dan F&B. Lalu risiko keselamatan pengunjung seperti cedera, terpleset, dan jatuh. Dan yang terakhir risiko keamanan, pencurian, kehilangan barang, konflik antar pengunjung, dan ancaman kriminal. Risiko keamanan di Plaza Medan Fair. Yang pertama ada pencurian barang di tenan atau area umum. Yang kedua penipuan pembayaran di kasir. Yang ketiga tersesat, pengunjung hilang atau anak yang tersesat. Yang keempat konflik, pemaksaan, perkelahian, atau konflik antar pengunjung. Yang kelima mencurigakan, barang yang mencurigakan berpotensi menjadi ancaman. Yang keenam kehilangan, kendaraan hilang di area parkir. Identifikasi dan penilaian risiko keamanan. Carrefour dan pengelola Plaza Medan Fair melakukan identifikasi risiko melalui yang pertama CCTV monitoring, yang kedua laporan tenan, yang ketiga laporan security, yang keempat observasi langsung di area ramai, yang kelima rekam kejadian masa lalu atau historical data. Dan yang kedua ada penilaian risiko yang dilakukan dengan melihat yang pertama tingkat dampak ringan, sedang atau berat. Yang kedua kemungkinan terjadi, sering, kadang atau jarang. Dan yang terakhir area paling rawan, seperti food court, parkir, eskalator, tenan elektronik, dan lantai supermarket. Mitigasi risiko keamanan atau langkah pengendalian. Berbagai tindakan yang dapat dilakukan Plaza Medan Fair. Yang pertama itu pengawasan CCTV 24 jam. CCTV tersebar di lorong, pintu masuk, lift, eskalator, dan parkir, dan juga ruang kontrol dijaga operator selama mall beroperasi. Yang kedua, penempatan security di area strategis, yaitu pintu masuk utama dan samping, lalu setiap lantai, lalu depan tenan yang besar, dan area parkir. Yang ketiga, akses kontrol pintu dan pengecekan tas, seperti pengecekan barang yang tertentu yang dibutuhkan dan penjagaan ketat pada event yang ramai. Dan yang terakhir, patroli rutin. Setiap 30-60 menit, security berkeliling untuk memantau kondisi mall. Prosedur penanganan kejadian atau insiden. Yang pertama, untuk pencurian, security mengamankan area, melihat CCTV, menghubungi tenan dan manajemen, dan jika perlu, memanggil polisi. Yang kedua, untuk anak hilang, mau melakukan endorsement, menutup pintu keluar tertentu, dan petugas mencari di area bermain dan food court. Yang ketiga, konflik pengunjung. Security menenangkan dan memisahkan, mencatat identitas pihak yang terkait, dan jika berbahaya, dilapor kepada polisi. Yang keempat, barang mencurigakan. Area dikosongkan, security mengamankan perimeter, dan koordinasi dengan manajemen dan aparat keamanan. Monitoring. Monitoring yang dilakukan yaitu pemantauan CCTV setiap hari, patroli setiap jam, dan laporan keamanan setiap shift. Lalu evaluasi. Yang dilakukan yaitu pertemuan evaluasi mingguan, membahas kejadian dan tindakan, perbaikan SOP jika diperlukan, dan yang terakhir pelaporan. Setiap insiden ditulis dalam insiden report, dilakukan ke manajer operasional dan manajer mall, dan dokumentasi dilakukan sebagai data analisis risiko berikutnya. Kesimpulan. Penerapan manajemen risiko keamanan di Plaza Medan Fair sangat penting untuk menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kepercayaan pengunjung. Sebagai pusat perbelanjaan besar yang ramai setiap hari, Plaza Medan Fair menghadapi berbagai risiko seperti pencurian, penipuan transaksi, kehilangan barang, anak tersesat, konflik antar pengunjung, barang mencurigakan, hingga risiko di area parkir dan fasilitas umum. Melalui proses identifikasi risiko, penilaian tingkat ancaman, serta penerapan langkah mitigasi seperti CCTV 24 jam, security yang siap siaga, patroli rutin, dan prosedur penanganan insiden yang terstruktur, mall mampu mengurangi potensi gangguan dan memastikan operasional tetap berjalan lancar. Evaluasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala juga membantu mall memperbaiki SOP dan meningkatkan kualitas keamanan. Dengan manajemen risiko yang baik dan konsisten, Plaza Medan Fair dapat menciptakan lingkungan belanja yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Baik, terima kasih. Sekian.